Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika. Kali ini misalkan membahas tentang pesawat sederhana. Ya, untuk bagian ini misalkan membahas tuas dan bidang miring. Ya, kita ikuti bersama. Ya, ini jadi pesawat sederhana itu ada 4 macam ya. Ada tuas, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua berikutnya pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, kita lihat tuas, ya, jenis-jenis tuas ini, ya, tuas itu ada 3 golongan, ya, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ya, golongan 1 apa sih? Ya, golongan 1 adalah jenis 1 adalah titik tumpu berada di antara titik kuasa dan beban. Ya, coba kalau kalian perhatikan, ya, titik tumpu ini bagian tengahnya ini nih, yang ada mur, ya, bagian tengah nih, gunting itu tumpunya nih. Ya, kemudian kuasa adalah bagian yang kita pegang. Ya, sedangkan titik beban adalah tempat kita menaruh kertas kalau untuk gunting gitu ya, atau kalau pada tang kita tempat menaruh paku gitu ya. Titik beban tuh ya, yang bagian yang kita pegang itu disebut dengan titik kuasa ya, yang bagian tengahnya ada murnya nih ya, ini adalah disebut dengan titik tumpu. Selanjutnya tuas jenis 2. Titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu gitu. Nah, ini tumpunya, kuasa yang kita pegang, ya. Ya, kuasa yang kita pegang, ya. Ini contohnya yang terlihat ini, ya. Pembukaan botol ya. Ya, ini kuasa yang kita pegang. Titik tumpunya itu di tengah, beban itu kan bagian di tengah. Ujung ya, maaf. Bebannya ada di tengah, ya, titik tumpunya ada di ujung, ya. Bebannya ini, titik bebannya berada di tengah, karena kita mau membuka botol itu kan ditaruh di bagian tengah ya, untuk mencongkel istilahnya ya, mengangkat tutup botolnya gitu ya. Atau di sini ya, kita lihat titik beban itu adanya di tengah ya. Ini roda apa namanya, roda 1 ya, untuk mengangkat pasir ya. Jadi yang kita pegang ini titik kuasa, ini adalah titik bebannya, karena di tengah-tengah itu yang tempat bebannya atau tempat pasirnya gitu ya. Nah, roda ini adalah sebagai titik tumpunya gitu ya, seperti itu. Lanjut yang tuas jenis 3 ya. Titik kuasa berada di antara tumpu dan beban. Ya, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Ya, jadi kalau kita pegang pinset ya, atau kita pegang strapless, maka tangan kita posisinya ada di tengah, ya kan? Ya, ini berarti kuasanya di tengah, gitu ya. Yang tempat naruh kertas itu adalah bebannya, ya, atau kita mengambil sesuatu, benda yang akan kita ambil ada di ujung nih bebannya, ya. Nah, ujung sini nih, yang bagian ujung-ujung ini adalah sebagai titik tumpunya, gitu ya. Kita lihat sekarang masuk ke rumus tuas ya. Kita lihat rumus tuas ya. W kali LB sama dengan F kali LK ya. Ini kita lihat mana sih W, mana sih LB, apa itu W, apa itu LB. Nah, kita perhatikan ini ya. W itu adalah beban, satuannya Newton. Ya, beban ini bebannya ya, ini W. Kemudian F itu adalah kuasa, Newton. Ya. Kuasa ini bagian yang kita pegang gitu ya, kuasa. Kemudian LB itu apa? LB itu lengan beban. Lengan beban itu antara beban sampai titik tumpu. Dan ini lengan beban, ya. Antara beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Ya, kalau LK itu lengan kuasa atau jarak kuasa ke titik tumpu. Kuasa sampai ke titik tumpu disebut dengan lengan kuasa.
ya. Nah, ini kalau kita cari keuntungan mekanik ya, berarti W dibagi F atau LK dibagi LB ya. Jadi ya jangan lupa nih rumus tuasnya ditulis, kemudian diperhatikan ya, jangan sampai terbalik-terbalik. Jadi kalau beban ke titik tumpu disebut lengan beban, kuasa ke titik tumpu disebut lengan kuasa, ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut, ya. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Ya, maka gaya yang diperlukan adalah, nah kita lihat diketahuinya ya, W-nya 1000. Ya, coba kita tulis ya. Jadi kita lihat ini adalah W dari titik beban ke tumpu, ini disebut dengan lengan beban ya. Titik tumpu ke F disebut lengan kuasa, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini bebannya W-nya 1000 ya, lengan, panjang lengannya atau panjang tuasnya dari ujung sini sampai ujung sini itu 300 cm ya, dan lengan bebannya 50 cm, berarti lengan kuasanya ya tinggal dikurangi aja kan, panjang lengan seluruhnya dikurang dengan lengan bebannya, jadi 250 cm. Nah, yang ditanya adalah kuasanya berapa yang bisa kita lakukan gitu ya, gayanya berapa yang diperlukan. Nanti kita masukkan F kali LK sama dengan W kali LB. Ya, kalau ini bisa bolak-balik ya. Bisa kamu mau nulis W kali LB dulu di depan, boleh. Baru sama dengan F kali LK itu boleh. Kalau seperti ini juga boleh, gitu ya. Udah ditanya F, rumusnya seperti ini, tinggal dimasukkan angkanya. Hasilnya adalah 200 Newton, ya. Lanjut ke bidang miring. Ya. Bidang miring, nah ini rumusnya. Ya, rumus bidang miring, mana F, mana W, mana H, mana S. Nah, ini kita lihat, perhatikan baik-baik. W itu adalah berat benda, dia arahnya selalu ke bawah, ya. Kemudian H tinggi, ya, ketinggian bidang miring. Ya, S itu adalah panjang lintasan, ya, panjang lintasan bidang miring, ya. Nah, KM itulah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ya tinggal dihitung aja kan. Ya, udah ada di sini S bagi H atau W bagi F. Nah, rumusnya ya. Kamu lihat, untuk mempermudah kamu lihat gini. W sejajar dengan apa? W kan arahnya ke bawah nih. Ya, H juga ke bawah. Berarti rumusnya W kali H sama dengan, nah, F sama S arahnya searah. Ya, miring ya, berarti ini jadi temenan F kali S gitu, istilah aja gitu. Ini kemudian kalau kita mau cari F ya ini jadinya, ini dari sini menjadi ini gitu ya. Keuntungan mekanik sama masih dengan tuas W per F, atau di sini karena adanya S dengan H berarti W per F sama dengan S per H gitu. Kita lihat contoh soalnya. Ya, sebuah balok dengan berat 300 Newton diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar. Perhatikan gambarnya. Ya, berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok dari P ke Q? Ya. Nah, kita lihat diketahuinya berarti di sini W-nya 300 ya. Di sini ya W-nya ini 300 Newton ya. S-nya 5 meter, H-nya 3 meter. Yang ditanya adalah F-nya ya. Tinggal kita tulis saja rumusnya, F sama dengan W kali H bagi S ya, tinggal dimasukkan angkanya ya. 900 dibagi 5 sama dengan 180 Newton. Nah, berikut contoh soal. Berikut soal latihannya. Ya, kerjakan soal latihan berikut ini, tulis soalnya ya, kemudian
kamu kerjakan baik-baik ya. Coba diperhatikan bentuk soalnya ya, mana diketahui dan apa yang ditanya ya. Ya, ada 4 soal ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Silahkan dikerjakan, tulis soalnya dan kirim di LS ya. Jangan sampai telat. Perhatikan batas waktu pengerjaannya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kalau kalian berusaha pasti kalian bisa. Ya, semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar. Ya, demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.